Hai, namaku Ella. Selamat datang di series Homemade Branding episode 2. Homemade Branding adalah series edukasi yang membahas bagaimana membangun brand dari nol untuk kamu yang ingin mulai bikin bisnis sendiri dengan cara yang realistis yang bisa dimulai dari rumah. Setelah sebelumnya kita ngomongin tentang apa itu brand, sekarang kita ngomongin tentang cari ide bisnis yang realistis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ide bisnis yang realistis? Jawabannya tergantung kondisi kita masing-masing. Tergantung kamu bisanya apa, berapa budgetmu, dan posisi kamu saat ini. Ada pekerjaan lain atau enggak, ada tanggungan atau enggak, dan hal lain yang mungkin jadi pertimbanganmu saat ingin memulai bisnis. Kenapa harus realistis? Karena kita sedang bicara soal membangun brand dengan modal terbatas. Artinya, kita nggak bisa asal ambil semua ide keren yang kelihatannya menarik, tapi sebenarnya nggak cocok dengan kondisi kita. Apalagi kalau kita belum punya skill di bidang itu, atau belum bisa fokus penuh ke bisnisnya. Di titik ini kita harus sadar, nggak semua ide bisnis itu cocok buat kita jalani sekarang. Kalau ngomongin ide bisnis, sudah banyak ide-ide bisnis di sekitar kita. Bahkan kalau kita cari lewat Google atau ChatGPT, kita udah bisa langsung nemu banyak ide bisnis. Contohnya, sesimpel bikin brand fashion, jualan produk handmade, jual jasa desain, edit video, dan sebagainya. Di sini, aku nggak terlalu banyak membahas ide bisnisnya, tapi lebih ke framework yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah ide bisnis itu udah sesuai dengan kondisi kita. Gimana framework untuk menentukan ide bisnis yang realistis buat kita? Secara sederhana, ide bisnis biasanya datang dari 3 hal. Apa yang kita suka atau hobi, apa yang kita bisa atau skill, ada yang mau beli atau peluang. Apa yang kita suka? Misalnya, suka menggambar, jual karya atau ilustrasi. Suka fashion, bikin brand fashion. Hobi baking, jual kue atau pastry. Bahkan hobi shopping bisa jadi personal shopper atau just tip. Mulai dari hal yang kita suka bikin kita nggak cepet capek di fase awal, yang biasanya penuh trial dan error. Apa yang kita bisa? Skill bisa datang dari background pendidikan, pengalaman kerja, atau kemampuan yang kita latih sendiri. Contohnya, punya background ahli gizi, bisa bikin catering sehat atau jual resep. Paham akuntansi, bisa buka jasa pembukuan untuk small business. Jago desain, bisa jual jasa atau produk visual. Skill ini gak harus soal produknya. Kadang justru skill kita ada di cara jualannya. Misalnya kita jago digital marketing, meskipun produknya sederhana. Memulai dari apa yang kita bisa membuat prosesnya lebih ringan, karena kita nggak mulai dari nol untuk belajarnya. Ada yang mau beli atau peluang. Sudah pasti jika kita ingin menjual sesuatu, tentunya kita ingin supaya ada yang mau beli. Untuk produk tertentu, tentunya bakal kelihatan jelas ada marketnya apa enggak. Misalkan aja, barang kebutuhan sehari-hari. Tapi lain halnya mungkin kalau kita jual produk yang kita nggak yakin ada yang mau beli. Nah, berikut ini beberapa cara untuk mengecek secara sederhana apakah yang kita jual ini bakalan ada yang beli. Pertama, lihat apakah sudah ada brand atau orang lain yang berhasil jual produk serupa. Yang kedua, cek marketplace-nya, masih ada transaksi dan testimoni terbaru atau enggak. Yang ketiga, cek media sosial, apakah orang ngobrolin masalah ini. Kalau banyak yang jual dan laku, marketnya ada berarti, tapi kompetitif. Kalau sedikit yang jual tapi tetap ada yang beli, berarti marketnya niche tapi bisa jadi peluang. Idealnya ketiganya terpenuhi, tapi di dunia nyata seringkali kita cuma punya 1 atau 2 aja. Terus kalau kayak gitu harus gimana? Oke, mungkin kita sepakati dulu. Minimal kalau mau memulai sebuah brand, paling enggak 2 dari 3 elemen tersebut terpenuhi. Kalau hanya 1 saja, coba cari ide yang lain. Nah, berikut ini framework apa yang harus kita lakukan jika kita cuma bisa memenuhi 2 syarat itu saja. Case pertama, suka dan bisa. Tapi
nggak ada atau belum ada yang mau beli. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengecek apakah yang akan kita jual ini memang sesuatu yang nggak dibutuhkan market atau market yang nggak sadar kalau sebenarnya mereka butuh ini. Caranya gimana? Mungkin kita punya ide jualan merchandise film. Misalkan film-film populer seperti Harry Potter, Batman, Avengers, dan sebagainya. Dulu aku pernah punya side hustle ini nih. Nah, kebetulan aku hobi nonton film dan koleksi merchandise juga. Waktu itu, aku suka beli merchandise gini lewat eBay. Yang aku lakukan untuk cari tahu apakah marketnya ada adalah mencari komunitasnya dan melihat seberapa banyak yang aktif di situ. Atau melihat apakah ada majalah di Indonesia yang membahas hal itu. Waktu itu belum ada sosial media Instagram dan TikTok, jadi cara taunya adalah lewat Kaskus dan Facebook. Kalau soal film, dulu juga ada beberapa majalah yang khusus membahas film aja. Nah, ini kan bisa ngebuktiin kalau mungkin ada peluang di sini. Kalau ternyata belum ada marketnya gimana? Artinya kita harus siap untuk menjadi brand yang pertama. Istilahnya brand yang tebangi hutan dulu. Kita harus banyak-banyak edukasi market potensial kita. Menariknya adalah karena yang kita buat adalah homemade branding, maka ketika ide ini ternyata nggak valid, effort yang kita keluarkan juga nggak terlalu besar. Kalau ternyata memang nggak ada marketnya gimana? Mungkin yang kita ubah justru bisnis modelnya, bukan bisnisnya secara keseluruhan. Contohnya mungkin kita suka dan bisa bikin-bikin DIY miniatur. Awalnya kita menawarkan jasa pembuatan maket dan miniatur, tapi ternyata jarang peminatnya. Bisa jadi, mungkin yang kita jual bukan produk jadinya, tapi tutorial cara bikinnya. Karena dari apa yang kita udah coba jalankan, lebih banyak orang tertarik untuk nyobain bikin sendiri. Case kedua, suka dan ada yang beli, tapi kita belum punya skill. Ini kasus yang sering terjadi. Contohnya, kita suka pakai kaos polos kemana-mana. Kita tahu juga kalau kaos polos ini produk mainstream, marketnya besar. Siapapun pasti paling nggak punya minimal satu kaos polos di lemari. Karena itu, kita ingin memulai brand pertama kita dengan menjual kaos polos yang enak dipakai. Tapi problemnya, kita nggak ngerti apa-apa soal bahan kaos, cuttingan, jahitan, dan sebagainya. Parahnya lagi, kita juga nggak punya skill untuk marketingnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa berpartner dengan orang yang paham tentang hal ini. Misalkan saat produksi, cari vendor yang benar-benar bisa diajak berkomunikasi, bisa banyak tanya-tanya, dan mau berbagi ilmunya dengan kita. Cari vendor yang benar-benar bisa dipercaya. Jangan sampai produk kita nggak sesuai hasilnya karena vendor yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita bingung cara jualannya, mungkin kita bisa berpartner dengan orang yang paham marketing juga. Kedua, kita harus rela belajar sendiri. Nggak paham soal produksi kaos, ya belajar soal produksi kaos. Kain kaos pakai apa aja, apa plus minusnya, cuttingnya yang bagus kira-kira kayak gimana. Nggak paham soal marketing, branding, ya kita belajar. Misalkan lewat YouTube, e-course, buku, dan sebagainya. Kalau kita nggak mau ngelakuin keduanya gimana? Ya sebaiknya jangan pilih ide bisnis yang ini, karena skill itu penting. Nantinya skill ini memegang peranan besar yang menentukan sejauh mana bisnis kita akan berhasil. Case ketiga, bisa dan ada yang beli, tapi kita nggak suka ngejalaninnya. Ini paling realistis, tapi juga paling melelahkan. Contohnya, kita punya skill accounting. Sehari-hari kita ngantor ngerjain accounting di salah satu perusahaan. Kita kepikiran bikin bisnis kecil-kecilan. Realistisnya, kalau mulai dengan apa yang kita bisa dan ada marketnya, kita nawarin jasa accounting untuk small business atau freelancer. Tapi problemnya adalah sebenarnya kita udah jenuh sama accounting ini. Udah ngantor 9 to 5 yang dikerjain accounting, ditambah lagi bikin bisnis dengan topik yang sama. Apa yang kita lakukan? Nah, ini tergantung. Apa tujuan kita pengen bisnis? Kalau tujuannya, mungkin kita pengen
penghasilan tambahan karena kepepet banget. Mungkin kita pengen punya modal untuk menikah, atau kita butuh penghasilan tambahan untuk nyicil rumah. Kalau case-nya kayak gini, ya mau nggak mau jalani aja dulu. Karena idealnya kita sudah ada skill dan ada yang beli, dan kita butuh uangnya. Lain halnya, kalau kita pengen bikin bisnis untuk mencari kesibukan, tantangan baru, atau justru menjalani apa yang menjadi passion kita. Ya jangan sampai apa yang kita kerjakan ini sesuatu yang kita nggak sukai. Jadi, kenali dulu tujuan utama kita bikin brand. Lebih ke arah mencari uang karena kepepet, atau mencari kesenangan dalam menjalankan prosesnya. Jadi kesimpulannya, ide bisnis yang realistis itu bukan yang paling fresh, original, atau keren, tapi yang paling cocok dengan kondisi hidup kita saat ini. Karena itu, kenali dulu tujuan kamu bikin bisnis, batasan kamu, dan kompromi yang siap kamu terima.